Oke, aku lagi recordnya ini nggak rapi ya, maksudnya nggak aku cut nanti sambil aku searching gitu ya. Ya silakan ditonton, boleh ditonton dengan speed 1,25. Kata guruku kayak gini kakak, oke, boleh 1,5 ya terserah kamu. Eh, Slow aja ya. Eh, Mohon maaf, aku nggak bikin yang terpotong-potong ya, karena itu harus apa ya kayak ya aku lagi sibuk hari ini ya. Kalau Kamis itu 4 matkul langsung ya. Oke. Menentukan nilai himpunan penyelesaian pada bentuk kuadrat fungsi cos X. Fungsi sin X. Fungsi sin 2X. Oke. Ya, yang 1, 2, 3 itu mungkin bisa di ini ya. Bisa di 1, 2, 3, 4 ini bisa ditemui pada soal yang nomor 1 sampai 5 gitu. Yang orli nggak ada itu bisa ditemui pada soal itu ya. Untuk nomor 4 ini ya, contoh, ini aku ngarang ya, belum tentu ada hasilnya ya. Misal 4 sin 2x gitu ya, sama dengan, sorry, jangan kayak gitu dong. Ini aku ngarang aja. 4 sin x gitu ya, sama dengan cos kuadrat x misalnya. Nah, terus cos kuadrat x-nya ini, kita ubah lah gitu. Ke 4 sin x sama dengan 1 min sin 2 sin kuadrat x gitu. Nah, habis itu kita pindahin ke kiri semua. 2 sin kuadrat x min 4 sin x plus 1 gitu. Baru difaktorkan. Ini nggak bisa difaktorin ya malah. Ya karena aku ngarang gitu angkanya tadi barusan. Ya maksudnya menentukan nilai himpunan penyelesaian pada bentuk gabungan fungsi sin pada kiri dan cos pada sebelah kanan. Nah, kan gitu. Nah, oke. Okay. Kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini tercakup di nomor 1 sampai 5 ya. Nah, yang 1 sampai 5 itu maksudku yang Grace pernah kasih ke aku. Ya, itu 1 sampai 5 kamu harus paham banget. Ibaratnya kalau kamu paham itu, kedepannya tuh lancar ya. Kenapa? Karena 5, 6, 7, 8 itu berhubungan ya, cuman ada subbab baru gitu. Ya, yaitu nomor 5, menentukan nilai jumlah dan selisih fungsi trigono tanpa menggunakan kalkulator gitu. Gimana caranya? Oke, aku sambil ngeliat rumusnya. Dulu aku hafal ya, sekarang enggak. Oke, aku berasumsi ya. Eh, jadi ini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama itu sin A plus B. Yang kedua adalah sin A plus sin B. Literally gitu ya. Sin A plus sin B gitu. Ya, tentu saja ini beda. Yang ini sin 30 misalnya plus sin 45. Berapa hasilnya? Kalau yang ini ya, sin 30 plus 45 itu bisa gitu. Jadi kita dapat berapa? Sin 75. Nah, itu bisa ya. Itu bisa cari sin 75. Sin 75 kan nggak ada di hafalan kan? Nggak ada. Nah, makanya bisa dicari dengan kayak gini nih. Sin 15 bisa dicari gitu ya. Nah, dari nomor 1, 2, 3, 4 ini ya. Ya 1, 2, 3, 4 yang aku maksud adalah yang ini. Sebentar, aku kirim dulu ke ini ya, ke grup. Ya, ini 1, 2, 3, 4 yang aku maksud ya. Aku kirim pada jam 10.23 ya. Uh, Paling bawah tuh ya, rumus trigonometri ya. Itu 1 sin A plus B ya. Jadi ngapain ini gampang ya. Ini aku nggak lihat ya. Sin A cos B. Sin B cos A. That's it. Ini kamu balik nggak apa-apa kan di sini cos A sin B ya nggak apa-apa sama aja ya. Nah, yang kedua ada sin A min B. Nah, sin A min B itu sama sin A cos B cuma dikurangin gitu ya. Nah, cos A min B ya sama aja. Cuman ini dikurangin. Nah, ini jadi gampang nih. Satu paket ngafalin ya kan. Lanjut ke cos A. Nah, ini cos A plus B sama cos A min B itu agak beda ya. Nah, kalau cos itu gampang ya. Kalau cos itu sama-sama cos dulu gitu. Nah, sama-sama cos dulu. Nah, kalau yang min ya, malah dia itu plus gitu. Ini terbalik nih kalau cos ya. Kenapa? Kenapa begini? Karena nilai cos itu ya makin kecil justru makin nambah gitu. Sudutnya makin kecil. Ya, kenapa? Cos 0 kan 1 gitu ya. Tapi cos 90 itu makin kecil yaitu 0 gitu.
Nah, ini 4 ini ya wajib dihafal, dan itulah yang tafsir ya, tafsir dari kalimat 78 yang identitas kamu itu yang kamu beri. Oke, lanjut. Contoh soalnya gimana ya? Contoh soalnya adalah cari sin 75 ya. Sin 75 itu berarti ya 75 itu pecahan dari sin 30 plus 45. Nah, kamu tulis sin 30 plus 45 gitu ya. Nah, habis itu masukinlah pakai rumus yang sin A cos B plus sin B cos A. Ya, berarti A-nya itu 30 gitu ya, B-nya 45. Berarti sin 30 cos 45 plus sin 45 cos 30. Nah, kan gitu. Berarti berapa tuh? Setengah, setengah akar 2, setengah akar 2, setengah akar 3. Berarti seperempat akar 2 plus seperempat akar 6. Aduh, seperempat akar 2 plus akar 6. Suaraku agak gimana gitu. Oke, itu untuk mencari sin 75 ya. SZ, PZ bisa kamu ulang. Nah, sebelum ke situ ya ini mungkin udah terlalu lumayan ya, udah serius gitu ya. Nah, sebelum ke situ aku mau buktiin dulu ya. Sin 60 gitu ya. Sin 60 itu apa sih? Sin 30 plus sin 30 ya. Sin 60 kita punya hasilnya ya, punya di hafalan setengah akar 3 ya. Nah, berdasarkan sifat ini ya, sin A plus B ya. Itu berarti kita bisa tulis sin A sin 30 sama-sama 30 ya. Sin 30 cos 30 gitu ya. Plus cos 30 sin 30 gitu kan. Nah, ini kan sama ya. Sama nih. Kiri sama kanan sama. Ini sama. Aku bisa tulis 2 kali sin 30 cos 30 kan gitu. Sama aja kan? Nah, berarti apa? 2 kali setengah akar 3. Nah, kita coret jadi setengah akar 3. Nah, berarti benar. Rumusnya benar ya. Kayak gitu. Dan untuk menghitung sin 60. Nah, untuk menghitung sin 75 begitu. Nah, setelahnya ya ada penjumlahan ya, kamu ikutin aja. Gitu, penjumlahan misalnya ya mikir aja, maksudnya yang ada di hafalan 0, 30, 45 gitu ya, 60, 90. Nah, ya mungkin nanti 60 ditambah 45 gitu loh. 90 ditambah 30, oh enggak, ini gampang ya. 90 tambah 45 gitu. 60 tambah 45 kan enggak ada nih. 105 gitu. Kayak gitu, something like that lah ya. 105 kan enggak ada di hafalan tabel tuh. Atau misalnya 45 kurangi 30 gitu. Ya, berapa tuh 45 kurangi 30? 15 gitu. Atau enggak 60 kurangi 45 ya sama aja ya, 15 gitu-gitulah. Ya, itu coba dicari ya, kemungkinan ya sin 75 ya yang keluar ya. Kayak gitu. Lanjut ke perkataan gurumu selanjutnya. Membuktikan dua fungsi identitas trigono. Nah, ini yang lumayan ya. Ini gimana ya? Ini harus ngafalin yang bentar. Yang identitas trigono ya, udah harus hafal semua tuh. Terus 1 sampai 9 ya, hafalin semua. Nomor 89 itu aku udah cerita ya, aku sering lupa itu. Nah, kalau yang tan A plus B ya, nomor 56 ini, itu nggak usah kata Grace, nggak usah. Terus dari nomor 9 sampai nomor 21 ya, itu belum waktunya. Ya, belum waktunya. Sekarang belum waktunya. Tapi kalau bisa ngafalin bagus ya, minimal sampai nomor 13 ya. Kalau nomor 14 sampai 21 ya, itu nanti gitu. Kenapa? Memang bab trigono tuh panjang gitu ya. Dan nomor 21 itu sampai 21 itu belum waktunya gitu ya. Apalagi kamu belum UTS ya. Aku ini ngerjain ini ya sampai nomor 21 itu setelah UTS. Ya, dan aku nggak melihat ada perubahan ini ya, perubahan soal yang gurumu berikan tiba-tiba langsung nomor 21 itu udah terlalu advance ya. Belum bisa diberikan ya. Oke, lanjut ke pembuktian yang lain ya. Yang fundamental dalam pembuktian nomor 7 dan 8 itu ya, kamu ngafalin
Aku tulis ya biar sekalian ini. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ya, ini fundamental banget ya. Selanjutnya itu adalah nomor 2 dan 3 mah cuman pembilan aljabarnya ya. Selanjutnya adalah sec kuadrat sama dengan tan kuadrat X plus 1. Ini lumayan lah. Selanjutnya cosec kuadrat X sama dengan cot kuadrat X plus 1. Ini oke juga lah. Nah, sama sin 2x gitu ya. Sin 2x sama dengan apa? Cos 2x. Ya udah sering gitu ya. Sin 3a boleh nih. Sin 3a sama cos 3a. Ya itu nanti aja tapi. Nah, contoh pembuktiannya apa sih? Contoh pembuktian yang bisa kita berikan gitu ya. Ya, yang bisa kita berikan itu adalah contoh cos 2x ya. Cos 2x itu kamu ngapain satu aja. Aku udah temuin ngomong ke kelas pas itu. Satu aja cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, ini si cos 2x gitu ya. Nah, kan ada bentuk 3 bentuk ya. Ya, ada 3 bentuk. Nah, kenapa bentuk yang pertama itu yang disebutkan ini? Nah, karena ini bentuk aslinya itu dari situ gitu. Ya, bentuk aslinya dari situ. Nah, yang lain itu adalah penurunan dari ini. Penurunan itu maksudnya gimana? Ya, dari rumus ini kita bisa tuliskan cos kuadrat X itu sama dengan apa? 1 min sin kuadrat X. Nah, ketika cos kuadrat X diganti 1 min sin kuadrat X, jadinya gimana? Kan gini. Nah, berarti cos 2X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X gitu. Nah, pembuktian itu cuma ngeganti doang. Itu udah termasuk pembuktian. Kayak gitu. Sama. Sekarang kita ganti sin kuadrat X-nya. Berarti, ya, ini. Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X kan gitu. Nah, di sini aku ubah sinnya jadi cos kuadrat X min 1 min cos kuadrat X kan gitu. Jadi 2 cos kuadrat X min 1. Nah, ini sebabnya lah cos 2X punya 3 bentuk gitu. Ya. Oke, tadi aku bilang sin 3A sama cos 3A ya. Itu dientarkan gitu ya, nggak usah dihafal. Kenapa? Ya tadi aku nyoba dulu, aku pause videonya ya. Itu ya ini sekalian kita cocokin ya, kita cocokin sama kita cocokin di akhir aja ya. Coba keduanya ya. Buktikan misalnya soalnya gini, buktikan sin 3A itu ya sama dengan 3 sin A min 4 sin pangkat 3A gitu ya. Nah, ya ini gimana caranya? Ini sambil jalan juga ya. Kita lihat. Aku belum dapat secara runtutnya. Nah, sin 3A itu kita bisa jabarin jadi apa? Sin 2A plus A, kan gitu. Nah, sin 2A plus A itu berarti ya pakai sin A plus B. Ya, sin A plus B. Jadi, sin 2A cos A plus cos 2A sin A. Ah, ya. Kayak gitu kan? Sama kayak tadi, sin 30 cos 45, cos 30 sin 45. Kan gitu. Nah, sin 2A kita bisa jabarin jadi 2 sin A cos A. Ya. Plus cos 2A-nya kita bawa ke 1 min 2 sin kuadrat A kali sin A. Nah, terus kita coba ini ya, 2 sin A cos A. Oh ya, ini ada cos A-nya lagi ya. Ada cos A-nya lagi. Cos A-nya lagi itu dari sini. Sin 2A-nya 2 sin A cos A. Cos A-nya belum tertulis. Ya, jadinya 2 sin A cos kuadrat A ya, yang kiri. Plus, coba kita kalikan sin A min 2 sin kuadrat A. Ya, kayak gini. Sementara, belum terlalu mirip dengan bentuk 3 sin A min 4 sin pangkat 3A gitu ya. Nah, coba aku mau ini ya, cos kuadrat A mungkin bisa diubah ya ke bentuk 1 min sin kuadrat A. Ya, ini dari mana? Ya, dari tadi. Sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1 gitu ya. Mau kamu ganti A, mau ganti X sama aja. Maksudnya gimana? Ya, sin kuadrat A contoh 30 plus cos kuadrat 30
itu hasilnya 1 gitu. Ya, coba ya. Sin 30 berapa? Setengah kan? Setengah. Kita kuadratin. Nah, cos 30 berapa? Setengah akar 3 kan? Nah, ini kita kuadratin juga. Apakah hasilnya 1? Ini seperempat. Nah, yang ini, kalau dikuadratin 3/4. Nah, ya coba kamu mikir 3/4 dari mana? Nah, berarti sisa 4/4. 1 gitu. Nih, aku cepat aja. Maksudnya, kadang nggak pernah kita pakai gitu, bentuk sin kuadrat X plus cos kuadrat X cuma buat persamaan doang, nggak pernah dipakai secara kayak tadi sin A plus B gitu, dicari sin 75A. Kalau ini nggak pernah dicari tuh sin kuadrat X plus cos kuadrat X, nggak pernah pakai, tapi maksudnya itulah. Nah, ini coba kita lanjutkan. Sin A min 2 sin kuadrat A. Iya, coba kita kalikan. 2 sin A min 2 sin kuadrat A gitu ya, plus sin A. Oh enggak, pangkat 3 dong ini. Pangkat 3 ya. Min, ini juga udah pangkat 3 nih. Ini pangkat 3, ini pangkat 3. 2 sin pangkat 3A. Berarti 3 sin A. Wih. Jadinya apa tuh? 3 sin A. Ya, ini tambah ini. Min 4 sin pangkat 3A. Nah, udah sama. Gitu. Sama yang pas juga gitu. Ya, kita coba. Itu contoh pembuktiannya lah. Coba ya. Aku baca kalimatnya. Dua fungsi pada identitas trigonometri. Ya, ini dia. Contoh aja ya ini mah. Nggak tahu yang keluarnya nanti apa gitu. Nanti pas les tentunya aku akan coba, kamu ada soal, nanti aku juga ada soal lagi gitu. Sekarang mah cuma persiapan aku ngajar. Sekalian merefresh otak, sekalian ini di record penting juga gitu. Ya, cos 3A itu menurut persamaan ya. 4 cos pangkat 3A min 3 cos A. Oke. Nah, ini kita pakai rumus cos 2A plus A. Ya, buktikan gitu ya. Nah, cos 2A plus A itu cos A cos B min sin A sin B. Nah, gitu kan. Rumus aslinya ya. Cuman aku rapin dulu. Jadi cos 2A cos A sin 2A sin A kan gitu. Oke. Habis itu cos 2A ya, coba bisa kita bawa ke 2 cos kuadrat A min 1 kali cos A. Nah, yang ini jadi 2 sin A cos A. Ya. Dikali sin A gitu. Nah, jadi dalam ini, ya, ini kamu lihat. Ini kamu nggak bisa buat jadi, oh ini jadi sin kuadrat A. Sin 2A kuadrat gitu ya. Karena A-nya 2 gitu. Nggak bisa. Kenapa? Sudutnya berbeda. Ya. Nah, kalau udah dibeginiin, Orly, Grace, ya. Berarti kita bisa nih, duanya dari depan ini. Sin A sama sin A, sin kuadrat A. Cos A gitu. Jadi dibalik urutannya tuh. Boleh kalau udah kayak gitu. Nah, yang ini kita kali pelangi yang kiri. Jadi 2 cos pangkat 3 gitu ya. A min cos A gitu kan. Nah, yang sin kuadrat A-nya, aku ubah jadi bentuk, aku rapin dulu, 2 cos pangkat 3A min cos A min 2 kali, nah ini kita rubah ke 1 min cos kuadrat A. Nah, terus dikali lagi cos A. Nah, ini tulisannya kurang bagus ya, jadinya 2 cos A, gini aja, 2 cos A, 1 min cos kuadrat A. Nah, 1 min cos kuadrat A dari mana? Dari sini. Ya, terus kamu sin kuadrat X berarti sama dengan apa? 1 min cos kuadrat X, kan gitu. Oke, ini kita kali pelangi ya. Kali pelanginya di sini nggak apa-apa. 2 cos A min 2 cos pangkat 3A. Berarti 2 cos pangkat 3A min cos A min 2 cos A min 2 cos pangkat 3A. Nah, berarti
Ini min ketemu min jadi plus kan? Jadi 4 ya. 2 plus 2, 4 kan. Terus min cos ketemu min 2 jadinya min 3. Berarti udah sesuai. Gitu ya. Itu salah satu contoh pembuktian. Nah, yang terakhir ini aku pengen ngitung sin 18 ya. Sin 18 itu nggak bisa tuh pakai sifat ya. Pakai sifat sin A plus B nggak bisa. Ya, coba penjumlahannya mau berapa gitu ya. Nah, ini aku ada, ini advance ya, advance. Kamu kalau bisa pahami bagus, tapi kalau enggak yang sin 18 ini nggak apa-apa ya. Sin 18, selanjutnya ada sin 36 gitu ya. Cuman ya sin 18 dulu ya. Jadi gimana caranya? Caranya itu aku ulangi lagi. Ini advance ya. Jadi kalau kamu nggak nonton, ini pembahasan terakhir ya di video ini. Jadi nonton dulu sampai akhir, tapi kalau nggak ada ya udah ya. Ini di menit keberapa? Di menit ke-21 ya. Oke. Sin X, sin 18 itu berapa gitu ya. Nah, pakai sifat-sifat yang udah kita pelajari gitu. Nah, jadi ini X, aku mau ibaratin dia sebagai X. X sama dengan 18. 18 itu berarti kan Pi per 10. Ya, 180 per 10 ya. Nah, sesudah itu, ini aku kalikan 5 ya. Aku kalikan 5. Jadi berapa tuh? 90 ya, 90. Ini kalikan 5 ya. Ini kalikan 5 juga. Jadi pi per 2. Betul kan? Pi per 2 tuh 90 gitu kan. Nah, karena ini dikalikan 5, maksudnya X-nya ya, bukan si 18-nya. Berarti kan 5X. Gitu. 5X sama dengan pi per 2 sama dengan 90 gitu. Nah, 5X ini kita pecah lah. Jadi apa? Jadi sin 3X plus 2X. Nah, sama dengan pi per 2. Maksudnya 3x plus 2x sama dengan pi per 2 gitu dulu. Nah, setelah itu, jadi kan 5x nih, terus ada pemecahan 3x plus 2x ya. Nah, ini pi per 2 ya, sesuai persamaan tadi. Nah, setelah itu baru kita kasih sin ya. Kita kasih sin oh enggak, dipindah ruas, sorry. 2x sama dengan pi per 2 dikurangi 3x. Gitu. Ya, cuman pindah ruas doang dari 3x ini ke kanan. Nah, setelah itu kita buat dia bentuk sin ya. Kita buat dia bentuk sin. Jadi sin 2x. Nah, ini jadi sin pi per 2 min 3x. Nah, bentuk ini adalah bentuk cos. Kenapa begitu? Ya, tunggu sebentar. Nah, ini bentuk ini bisa jadi nomor 4-mu itu. Nomor 4 yang si Grace kirim apa nomor 5? Yang kirinya sin, kanannya cos. Nah, itu dia. Bisa jadi. Nah, kenapa yang ini itu bentuk cos? Ya, bentuk cos itu ya cos X itu sama dengan sin 90 min A. Ya, ini sama dengan cos A. Gitu. Jadi, kalau contoh ya, sin 90 kurangi 30. Berarti berapa? Ya, berarti sin 60 kan? Lah sin 60 itu cos 30. Gitu. Coba. Cos 30 gitu. Itu sin 60 sama nilainya. Kayak gitu. Itu sifat dalam sin dan cos ya. Kebalikan kan mereka gitu. Nah, sudah tuh. Itu advance-nya di situ. Sampai merubah bentuk ini. Nah, setelahnya ya gampang biasa. Ini kita rubah jadi 2 sin x cos x. Nah, yang cos 3x kita ubah jadi apa? Kita baru saja menuliskannya. Jadi 4 cos pangkat 3x min 3 cos x. Nah, terus aku pindahin ke kiri semua ya. 2 sin x cos x min 4 cos pangkat 3x min 3 cos x. Oh, plus ini. Sama dengan 0. Nah, terus cos x-nya aku keluarin ya. Tinggal kuadrat yang dalamnya, yang ini tinggal 2 sin x, yang ini tinggal plus 3 ya. Sesudah itu kita akan
merubah ini ya, merubah bentuk yang ini itu menjadi 2 sin X min 4 dikali 1 min sin kuadrat X plus 3 sama dengan 0. Nah, terus coba kita lanjutkan jadinya. Ini kali ini ya, 4 sin kuadrat X plus 2 sin X min 4 plus 3 jadinya min 1 sama dengan 0 gitu. Nah, ini yang cos X-nya kenapa terbuang ya? Jadi kenapa ya kebuang itu? Bentar. के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है और 5/2 थी ही, अब 2 मन आया 2 sin x और बाकी वैल्यू जो इस तरफ होता है, इसलिए 0 नहीं होगा, तो सेकंड ये 0 नहीं होगा तो ये पूरा टर्म अपने को ये टर्म 0 होना चाहिए पूरा, और इस टर्म को 0 के बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 sin x - 4 इसको Oke, aku ngerti. Jadi pemfaktoran itu salah satunya harus 0. Iya, salah satunya harus 0. Kan begitu. Ya, contoh. X kuadrat min 4X. Ya, sama dengan 0. Ini X min 4. Nah, terus yang ini kan pemfaktornya 0, terus yang kanannya 4 gitu ya. Ya, jadi kalau ini dimasukin 0, ya X-nya sama dengan 0 gitu ya. Berarti kan 0 dikali min 4. 0 juga kan. Nah, kalau dimasukin 4 dikali 0 gitu kan. 4 kurangi 4. Nah, jadi salah satu aja yang 0 itu kan hasilnya udah 0. Nah, di sini itu yang 0 tuh yang panjang. Yang cos X-nya tidak 0. Kita decide gitu. Ya. Nah, berarti cos X-nya itu ya emang yang dicari ya. 2 sin X min 4 cos kuadrat X plus 3 itu yang 0. Itu dalam pemfaktoran. Nah, setelah itu, itulah alasan cos X-nya diabaikan. Jadi ini doang yang kita cari yang sama dengan 0. Gitu. Setelah itu, ini kan bentuknya. Nah, berarti aku rubah ke bentuk 4X kuadrat plus 2 sin X plus 1. Nah, bentuk ini tidak bisa diselesaikan secara pemfaktoran normal. Nah, maka dari itu, memakai bentuk ABC, ya, rumus ABC. Ini aku langsung rumusnya aja ya. X1,2 itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Jadi min 2 plus minus ini A, ini B, ini C gitu ya. 1 itu C, B itu 2, A itu 4. Plus minus B kuadrat berarti 4 min 4 dikali 1. Bentar. Di min 4 kali 4 kali. Oh, ini min 1, sorry. Min 1 ini. Ini udah benar min 1. Aku tulis di sininya salah. Min 1. Nah, jadi min 4 kali 4 kali min 1 per 2 kali 4. Nah, berarti apa tuh? Min 2. Ini nanti kalau kamu nggak ngerti, aku itu ini. Plus minus akar 4 plus 16. 20 per 8. Nah, jadi kita pecah jadi min 2 plus minus 2 akar 5 per 8 kan gitu. Nah, berarti yang satunya itu adalah min 2 plus 2 akar 5 per 8. Ini bisa disederhanain jadi ntar dulu. Yang satunya lagi min 2 akar 5 per 8. Nah, ini kita bisa sederhanain jadi min 1 plus akar 5 per 4 kan gitu. Bagi 2 semua yang atas. Yang bawah juga dibagi 2. Yang satunya lagi
min 1 dikurangi akar 5 per 4. Nah, yang ini nggak bisa. Kenapa? Karena nilai sin itu harus apa? Harus lebih dari 0. Ya, nggak boleh negatif. Nah, ini nilainya negatif. Padahal sin 18 itu kuadran 1. Nah, ini negatif nilainya. Berarti yang benar nilainya apa? Ini. Gitu. Kenapa? Iya, min dikurangi min kan pasti min. Berarti min per 4 gitu ya. Misalnya itu hasilnya min 2,6 per 4. Berarti nilainya min. Padahal kuadrannya positif. Gitu ya. Yang benar nilainya min 1 plus akar 5 per 4. Itu sin 18. Berarti kalau sin 36 gimana? Ya, berarti kan sin 36 gitu ya. Berarti sin 2 kali 18. Berarti 2 sin 18 kali 8 kali cos 18. Nah, cos 18-nya di sini belum dapat. Ini bisa dicari pakai segitiga gitu ya. Segitiga. Ini kan berarti miringnya. Ya, ini miring terus ini demi depannya. Berarti ini tuh berapa panjangnya? Ini kuadratin, ini panjangnya berapa? Ya, nanti dapat cosnya terus dapat sin 36 kayak gitu. Ya, ini terlalu advance ya. Cuman siapa tahu keluar ya, nggak tahu aku kalau tes promo gitu.